Salam para sivitas akademika sesuai yang dikasihi Tuhan. Kami dari Pusat Studi Pemikiran Kritis diberi kesempatan untuk membawa renungan pada hari Senin ini 18 Mei 2020 dengan tema hikmat, pengetahuan, dan kepandaian bersumber dari Allah. Bacaan yang akan kita gunakan sebagai dasar renungan adalah Amsal 2 ayat 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman yang telah diberikan untuk kita pada hari ini, untuk kegiatan-kegiatan kita pada minggu perkuliahan dan minggu aktivitas ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami Sivitas Akademika di Setiwacana, karena dalam hari-hari yang sulit ini dihadapi oleh bangsa kami maupun oleh kampus kami masih sempat untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah dalam bentuk yang lain, tidak seperti biasanya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar dari apa yang telah kami hadapi pada saat ini, yaitu dengan wabah COVID-19 yang melanda dunia. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hendak mengajar kami, melengkapi kami dengan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, sehingga kami memahami apa yang sedang kami alami ini. Kami akan belajar tentang hikmat dan akal budi yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami, melengkapi kami dengan hikmat, agar supaya kami dapat memahami firman-Mu dan terutama melakukannya dalam kegiatan-kegiatan kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, agar supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para Sivitas Akademika sesuai yang dicintai Tuhan, bacaan kita dari Amsal 2 ayat 6, dan saya akan tambahkan satu, yaitu Amsal 9 ayat 10. Jadi hanya 2 ayat. Saya akan baca Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya baca ulang. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Lalu Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus dalam pengertian. Saya ulangi bacaan ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan pengenalan Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, dan mahasiswa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan adalah tema yang sangat sentral di dalam kekristenan, ya, dalam kitab suci, dan terutama dalam kitab Amsal. Tetapi juga sering salah dipahami, seolah hikmat dan pengetahuan itu berbeda. Nah, di sini lewat renungan ini kita akan melihat bagaimana memperoleh hikmat dan bagaimana melihat hikmat di dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan di kampus UKSW. Jadi kita belajar hikmat dan bagaimana posisi hikmat di dalam pengetahuan. Kita dalam menghadapi COVID ini, kan ini adalah wabah dunia, pandemi, kita di media sosial dan juga di media-media mainstream kita melihat banyak sekali
pertentangan-pertentangan, perdebatan-perdebatan berkaitan dengan COVID. Muncul banyak teori, ya. Ada teori konspirasi. Terakhir, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik mahasiswa mengikuti perkembangan debat ya seolah antara Siti Fadila, mantan Menteri Kesehatan kita, dengan Bill Gates ya, tentang vaksin yang mau diproduksi secara massal. Ya, menurut Ibu Siti tidak mungkin bisa diproduksi secara massal karena vaksin harus dibuat berdasarkan kekhususannya di daerah-daerah tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa virus COVID ini, virus corona ini tidak bisa direkayasa di laboratorium. Dia adalah hasil proses alam. Jadi kalau kita ikuti secara global, itu perbedaan itu banyak. Dalam negeri juga seperti itu, terutama cara menanganinya. Pemerintah buat begini adalah pihak lain yang mengatakan bahwa itu salah, harusnya begitu. Banyak tuntutan untuk lockdown, pemerintah tidak mengambil posisi lockdown. Nah, di situ kita lihat bagaimana perbedaan pengetahuan berusaha untuk menjelaskan tentang COVID-19 yang sedang kita hadapi. Tetapi kita akan melihat apakah mungkin hikmat diangkat ya di dalam dalam upaya kita untuk memahami situasi kita, situasi COVID-19 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa yang dikasihi Tuhan, kita pertama adalah mencoba memahami apa itu hikmat. Hikmat kalau kita baca sepanjang Amsal, terutama Amsal pasal 1, itu sepenuhnya menjelaskan tentang hikmat. Amsal sebenarnya adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana menjadi orang berhikmat. Bahkan kita semua tahu Salomo adalah raja yang dikenal karena hikmat. Hikmat saya mengambil dari kamus sabda Alkitab. Dia mengatakan bahwa hikmat merupakan salah satu kebajikan intelektual Ibrani. Saya tekankan lagi, kebajikan intelektual. Salah satu kebajikan intelektual Ibrani dan dipahami sebagai pengertian. Kadang-kadang dipahami sebagai pengertian, dipahami juga sebagai kebijaksanaan yang sebenarnya merujuk pada sikap praktis. Jadi hikmat bukanlah sebuah teori yang rumit, melainkan sebuah sikap praktis, sikap untuk dengan kepandaian. Nanti dalam Amsal disebutkan dengan kepandaian melakukan sesuatu. Itulah hikmat. Saya mencari dari kamus, kalau hikmat diterjemahkan ke bahasa Inggris memang wisdom, jadi kebijaksanaan. Nah, karena hikmat berkaitan dengan tindakan praktis, ya, padahal sebenarnya hikmat memiliki tingkat capaian yang paling tinggi. Nah, banyak yang membedakan antara hikmat dengan pengetahuan. Tapi kalau kita baca di Alkitab menyatukannya, atau paling tidak hikmat memiliki kaitan erat dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, bahkan saya akan tunjukkan di dalam renungan ini bahwa hikmat itu adalah bagian tertinggi dari pencarian pengetahuan. Hikmat tidak bisa dilepas-pisahkan dari pengetahuan. Hikmat dalam Alkitab misalnya kita baca di Ayub 39 ayat 17, dia menyamakan hikmat dengan pengertian, atau di Mazmur 126 ayat 5 dia menyamakan hikmat dengan kebijaksanaan. Nah, seperti sudah saya jelaskan bahwa bahkan dalam kamus bahasa Inggris hikmat memang diterjemahkan dengan wisdom atau kebijaksanaan. Hikmat juga dipahami sebagai kemampuan untuk menimbang hal baik dan buruk. Kalau bapak dan ibu dan adik-adik mahasiswa, saya yakin Anda sudah pernah baca doa Salomo ketika menjadi
raja ya menggantikan Daud ayahnya, yaitu di Raja-Raja 3 ayat 9, yang dimintakan oleh Salomo dari Tuhan adalah hikmat. Dan hikmat yang di situ bunyinya adalah meminta pengertian, ya. Meminta, bahasanya Salomo adalah kemampuan untuk menimbang hal baik dan jahat supaya bisa mengadili bangsa Israel yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Salomo untuk dipimpin. Jadi hikmat bisa juga mengandung arti kemampuan menimbang hal baik dan jahat. Artinya orang yang memiliki hikmat adalah orang yang bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Nah, dengan pengertian ini, Civitas Akademika UKSW yang dicintai Tuhan, kita bisa menggunakannya untuk mengukur, untuk melihat perkembangan berkaitan dengan COVID-19 ini. Apakah kita meresponsnya dengan hikmat atau dengan pengetahuan? Di Amsal 3 ayat 19 ya, itu, dan ini menurut saya sangat memberikan kita dasar yang kuat sekali berkaitan dengan hikmat. Di Amsal 3 ayat 19 misalnya dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Jadi di sini di ayat ini saya tambahkan, karena dia mengaitkan antara hikmat dengan pengetahuan dan pengertian. Ya. Bunyinya begini, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya, ayat 20, ya, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencarat dan awan mendetikkan embun. Jadi ayat ini saya pahami, tentu saya bukan orang teologi ya, jadi tidak menggunakan ilmu hermeneutik, eksegese, ya. Saya memahaminya dengan rasio. Ya. Ayat ini hendak mengatakan bahwa dasar penciptaan, fondasi dari alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan adalah hikmat. Sekali lagi, fondasi. Kalau kita membayangkan alam semesta sebagai sebuah bangunan, maka dasar di mana bangunan itu berdiri adalah hikmat. Karena bunyi ayat 11, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dan dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi sekali lagi, fondasi ciptaan adalah hikmat. Lalu pengertian dan pengetahuan itu digunakan oleh Tuhan untuk katakanlah menciptakan isi dari alam semesta yang diciptakan. Jadi sekali lagi, dasarnya adalah hikmat, dan pengertian serta pengetahuan digunakannya untuk menciptakan isinya, isi dari alam semesta. Karena bunyinya adalah air samudra berpencarat dan awan menitikkan embun. Itu bunyi lanjutan dari ayat 11 dan ayat 20. Nah, kalau begitu hikmat menjadi sangat penting sekali. Lalu apa itu? Karena kita tentu, kalau dia menjadi dasar, maka dia harusnya menjadi pedoman bagi kita semua sebagai Civitas Akademika, bahkan sebagai orang Kristen, untuk menggunakan hikmat sebagai dasar bertindak, sebagai dasar berperilaku, karena dia adalah dasar ciptaan Tuhan. Jadi apa itu hikmat? Kalau begitu, bagaimana memperoleh hikmat? Kalau kita baca terutama dalam moto UKSW sendiri ya, bahwa dari Amsal 1 ayat 7 ya, 7a ya, takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Dan di ayat lain dia mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari permulaan dari hikmat. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana memperoleh hikmat, maka jawabannya adalah dengan takut Tuhan. Sikap takut Tuhan itu adalah awal untuk memperoleh hikmat. Nah, sekarang kita mau melihat di mana posisi hikmat di dalam pendidikan, di dalam aktivitas kita ber-UKSW misalnya ya. Nah, yang sudah saya katakan tadi, Pak Noto, para pendiri
UKSW ya, telah menetapkan misalnya moto takut akan Tuhan sebagai awal dari pengetahuan, itu sebagai dasar dari kampus ini. Nah, skenario pendirian kampus ini karena menjadikan takut Tuhan sebagai dasar, maka skenario itu persis seperti skenario Allah yang kita baca di dalam dalam Amsal 3 ayat 19 tadi, yaitu hikmat menjadi dasar dari penciptaan. Nah, demikian juga Pak Noto dan para pendiri kampus ini menjadikan hikmat atau takut Tuhan sebagai dasar dari UKSW. Oleh karena itu, maka apa yang dilakukan atau apa yang telah kita jalani di UKSW adalah sesuatu yang menurut persis seperti skenario Allah menciptakan alam semesta, yaitu menjadikan hikmat sebagai dasarnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dalam proses pendidikan, melihat hikmat dalam proses pendidikan. Bagi Bapak dan Ibu dosen ya, dan saya kira juga pegawai, karena pegawai juga pernah kuliah ya, dan mahasiswa yang belajar tentu mengenal apa yang disebut dengan paradigma pendidikan ya, yang ada 4 tahap ya. Tahap yang pertama adalah data, tahap pertama data, kemudian informasi, kemudian pengetahuan, dan yang tertinggi adalah hikmat. Nah, ini jadi dalam paradigma yang seperti ini, maka sebenarnya hikmat itu adalah bagian dari pengetahuan. Hikmat adalah capaian tertinggi dari pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan tinggi itu kalau dia memiliki hikmat. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka dia berhikmat. Artinya, kalau orang tidak berhikmat, maka dia sebenarnya tingkat pengetahuannya masih rendah. Kalau silakan adik-adik mahasiswa bisa cari ya, bisa di Google, misalnya paradigma pengetahuan. Biasanya disebut juga paradigma DIKW. Jadi D-nya itu adalah data, ya. K-nya knowledge, lalu I-nya adalah informasi, K-nya knowledge, dan W-nya adalah wisdom. Jadi itu adalah keutuhan keseluruhan dari paradigma pengetahuan yang berproses atau kita proses di dalam UKSW dengan harapan tingkat tertinggi dalam pembelajaran kita, dalam proses pengetahuan kita adalah mencapai wisdom. Artinya dimanapun juga kita belajar, fakultas apapun, prodi apapun yang kita pelajari, bahkan di luar kampus ini sekalipun, tujuan tertingginya adalah untuk memperoleh hikmat. Nah, demikian juga proses pembelajaran itu sendiri, dia berjalan di atas dasar hikmat, artinya dasar takut akan Tuhan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu dosen terutama ya, model ini sendiri saya desain tambah di bawah data adalah realitas. Jadi realitas keseharian kita itu menjadi dasar. Karena itu kalau kita dengan mendesain ulang ini, maka model atau piramida ini menjadi 5 level. Level yang paling dasar adalah realitas, lalu yang kedua data, yang ketiga informasi, yang keempat pengetahuan atau knowledge, dan yang tertinggi adalah hikmat. Realitas, kalau kita lihat ya, khusus kita gunakan COVID ini sebagai kasus, di dunia realitas begitu banyak isu, begitu banyak perdebatan, begitu banyak hoax dan macam-macam itu beredar. Kita tidak tahu mau percaya yang mana. Ya. Sulit bagi kami orang awam, kita orang awam, tentu mereka yang mempelajari mungkin biologi molekular ya, atau paling tidak eksakta ya, bisa memahami itu dengan baik. Tetapi bagi kita yang awam ya, dan kurang memiliki pemahaman tentang virus, ini tidak mudah. Ya. Nah itu di dunia realitas. Ketika realitas itu didokumentasikan, maka dia akan naik ke level data. Jadi realitas kalau kita yang tertarik, misalnya di dunia realitas kita ingin tahu apa dampak dari virus itu, ya. Maka kita mencari mereka yang terkena virus, misalnya kita data. Nah itu
Kalau kita sudah dokumentasikan itu dia masuk ke data. Ya. Nah, data yang terdokumentasikan, kalau dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan satu dengan yang lain, maka itu berubah menjadi informasi. Jadi kualitas pengetahuannya makin tinggi dari fakta atau realitas menjadi data. Data artinya realitas sudah didokumentasikan, kemudian datanya diinterpretasi, dikaitkan satu dengan yang lain. Yang ada di Indonesia dikaitkan dengan negara-negara lain, dari satu daerah dikaitkan dengan daerah yang lain, maka itu akan menjadi informasi. Nah, informasi ini kemudian dilihat prinsip-prinsip umumnya, ya. Dibuat model, ya. Informasi dibuat prinsip-prinsip umum, dibuat modelnya, maka itu menjadi pengetahuan atau menjadi teori. Dan yang tertinggi dari situ dalam memiliki hikmah, memiliki kebijaksanaan, supaya pengetahuan itu bisa berguna secara praktis. Artinya, kita sebagai orang yang katakanlah di UPSW dengan dasarnya adalah takut Tuhan, dasarnya adalah hikmat, kita harus selalu berpikir bahwa pengetahuan yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita pos di UPSW ini adalah untuk mencapai hikmat, mencapai kebijaksanaan. Kita tidak bisa menggunakan teori-teori, menghafal banyak teori, menguasai banyak teori, lalu kita gunakan untuk berdebat dan saling menyukai. Itu tidak bijak. Itu berarti kita hanya ada di level realitas atau level data. Kita beradu data. Menurut saya datanya begini, menurut saya datanya begini. Kita beradu data. Itu level pengetahuannya level 2. Tapi kalau kita data, kita sudah interpretasi, itu pun baru di level 3. Baru sifatnya informasi. Ya. Jadi informasi adalah data yang sudah diinterpretasi. Kalau data yang masih mentah, ya, itu namanya tukang pos. Jadi hanya mengantar suratnya langsung kepada pemilik suratnya tanpa tahu isinya. Kita dengar sesuatu langsung sampaikan kepada orang lain, itu tidak mengandung, ya itu pengetahuan tapi tidak ada pada level rendah. Nah, kalau informasi itu kalau kita lihat polanya, itu baru dia mulai menjadi pengetahuan atau menjadi teori, dan kemudian yang ketiga adalah menjadi kebijaksanaan. Nah, intinya sivitas akademika yang dikasih Tuhan, semua pengetahuan yang kita dapatkan ini adalah untuk mencapai hikmat akan budi, yaitu yang dasarnya adalah takut akan Tuhan. Nah, dengan demikian maka saya dalam model piramida ini, model yang tertinggi yang disebut dengan wisdom atau kebijakan itu ya, itu bisa juga disebut dengan takut akan Tuhan. Artinya yang tertinggi dari pembelajaran atau dari pendidikan atau dari pengetahuan adalah takut Tuhan. Kita belajar mendapat banyak teori, pada ujungnya adalah supaya kita takut Tuhan. Karena kita takut Tuhan, maka teori-teori yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, dalam pemikiran kritis, model ini, level yang tertinggi yang disebut dengan kebijaksanaan tadi, disebut dalam model pemikiran kritis dengan kebajikan intellectual traits. Nah, di dalam intellectual traits antara lain, jadi yang disebut dengan kebajikan intelektual di dalam pemikiran kritis, antara lain adalah intellectual humility, memiliki kerendahan hatian intelektual, memiliki intellectual courage, keberanian intelektual, yaitu berani menyatakan kebenaran, lalu memiliki fair-mindedness, kemampuan untuk bersikap adil, kemampuan untuk berpikir adil, menimbang ini, menimbang itu ya. Lalu tadi saya sudah sampaikan pengertian dari pengertian dari hikmat menurut Salomo adalah supaya bisa menimbang yang baik dan yang jahat. Sivitas akademika UPSW yang dikasihi Tuhan, saya hendak mengakhiri renungan pada kesempatan ini dengan memberikan 3 poin. Nah, sebelum menyampaikan 3 poin sebagai penutup,
saya ingatkan bahwa salah satu tokoh yang menjadi contoh ya dalam berkhidmat sekali lagi adalah Salomo. Salomo bahkan dikenal sebagai orang yang paling berkhidmat karena ketika dia hendak dilantik menjadi raja, yang diminta dari Tuhan adalah hikmat, bukan kekayaan dan bukan hal lain. Tetapi justru karena dia meminta hikmat itu, lalu diberikan oleh Tuhan dengan kekayaan, pengetahuan, dan seterusnya. Yang kedua, kalau saya yakin Bapak dan Ibu juga adik-adik mahasiswa akrab juga dengan cerita tentang 5 perempuan yang bodoh dan 5 perempuan yang berhikmat atau bijak, yaitu yang mengantisipasi, yang menyediakan segala sesuatu, membuat persiapan sedemikian rupa sehingga mereka ketika pengantin laki-laki datang, mereka tetap berjaga-jaga. Tidak seperti yang bodoh, yang tidak mempersiapkan dianya dengan baik, sehingga ketika tengah malam pengantin laki-laki datang yang mereka sudah tunggu begitu lama, ternyata mereka kehabisan minyak. Nah, itu contoh-contoh dari orang-orang yang berhikmat. Saya hendak memberikan catatan penutup. Yang pertama, Civitas Akademika yang dikasihi Tuhan, seperti Salomo yang ketika diangkat menjadi pemimpin, menjadi raja, hal pertama yang dimintanya adalah hikmat. Dan sekali lagi hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi esensi dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita bertanya bagaimana menjadi hikmat, maka jawabannya adalah takut Tuhan. Itulah cara hikmat. Nah, seperti Salomo yang ketika menjadi pemimpin, dia yang diminta pertama adalah hikmat, demikianlah juga kita di UKSW. Kita semua adalah pemimpin. Para dosen, mulai dari para rektor lah, para dosen kapropi, lalu kepala-kepala unit, karyawan, mahasiswa, semua adalah pemimpin untuk melakukan jobnya masing-masing, untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Itulah esensi pemimpin. Jadi esensi pemimpin adalah melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan setulus-tulusnya, dengan sepenuh hati. Nah, oleh karena itu sebagai pemimpin, kita semua adalah pemimpin, bahkan sampai cleaning service, sampai tukang kebun atau office boy itu adalah pemimpin. Karena dia memiliki job di mana dia harus bertanggung jawab. Karena kepemimpinan adalah tanggung jawab itu sendiri. Nah, sebagai pemimpin sama halnya dengan Salomo, sebaiknya kita selalu meminta Tuhan supaya memberikan kita hikmat dengan cara kita selalu melakukan tugas-tugas kita sebagai wujud takut Tuhan. Karena takut Tuhan adalah bentuk dari hikmat itu sendiri. Jadi landaskan semua kegiatan kita, apapun tugasnya. Baik sebagai tukang kebun atau dosen, mengajar, sebagai mahasiswa yang belajar, apapun itu, jadikan takut Tuhan sebagai dasar. Karena itulah esensi daripada hikmat. Yang kedua, kita sedang menghadapi situasi sulit, situasi COVID. Kita bersyukur tim UKSW kemarin di bawah pimpinan Pak PR1 ya, Pak Surya, PR5 ya, Pak Surya dan tim yang di dalam tim itu juga ada Pak Profesor Gani Kameo, ada juga Pak Rektor, Pak Dewi Bidara dan tim yang lain. Berdasarkan ilmu mereka, berdasarkan pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada mereka, mereka memprediksi COVID ini atau situasi kita akan normal kembali pada bulan Agustus. Beberapa waktu lalu kita sudah mendapatkan penjelasan dari Universitas Teknologi di Singapura bahwa di Indonesia situasi akan kembali normal pada bulan Juni. Tapi tim UKSW dengan perhitungan mereka, mereka mengatakan bulan Agustus. Kita bersyukur paling tidak dengan berbagai prediksi yang ada itu, dengan pengetahuan yang ada itu, kita menjadi optimis. Kita ada harapan di depan kita bahwa situasi kita akan segera normal atau
akan kembali seperti semula. Ya, ini adalah hasil dari pengetahuan. Tugas bagi kita semua adalah bagaimana pengetahuan ini kita gunakan dengan hikmat. Pengetahuan bukan digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Orang menggunakan pengetahuan yang ada untuk misalnya pada awal-awalnya dulu membeli masker, menumpuknya. Karena dia tahu dengan pengetahuan dia memprediksi bahwa akan banyak kebutuhan masker. Dengan pengetahuan itu lalu dia membeli banyak dengan harapan setelah itu dia jual mahal dan dia akan mendapatkan untung yang banyak. Itu tidak berhikmat. Orang juga menggunakan pengetahuannya untuk membuat vaksin atau membuat apa yang dimanipulasi sebagai vaksin misalnya ya, supaya menyodorkannya dan meminta kita semua harus menggunakannya. Tentu dia menggunakan pengetahuan yang tinggi karena membuat vaksin itu tidak mudah. Atau membuat bakteri-bakteri pakai nanoteknologi ya, lalu yang isu yang beredar ya, di dalamnya ada chips yang anak-anak saya tidak tahu, saya tidak punya kompetensi untuk mengatakan itu benar atau salah ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa pengetahuan tidak digunakan dengan hikmat. Pengetahuan yang contoh pengetahuan yang tidak digunakan dengan hikmat adalah menggunakan pengetahuan kita untuk saling melukai, saling menjatuhkan. Itu tanda menggunakan pengetahuan secara tidak berhikmat. Banyak orang kita pintar-pintar ya, tetapi pengetahuan yang dimilikinya itu tidak digunakan dengan hikmat. Itu hal yang kedua yang bisa kita perhatikan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah bahwa kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, ya, tugas dan pekerjaan kita masing-masing, mahasiswa belajar maupun belajar online ya, dan lewat belajar online ini juga banyak yang kita dapatkan. Lalu para dosen menyiapkan pengajaran mereka, penelitian dan pengabdian masyarakat, lakukanlah semuanya itu. Para pegawai akan melakukan tugasnya, semua lakukan tugasnya itu, lakukanlah semua tugas kita dengan dasar takut akan Tuhan. Karena dasar takut akan Tuhan itulah hikmat. Orang berhikmat adalah orang yang menjadikan takut Tuhan itu sebagai fondasi, sebagai dasar dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Di level pimpinan, ingat bahwa posisi itu adalah milik Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita ambil banyak berisiko. Karena itu keputusan-keputusan kepimpinan yang diambil itu juga harus didasarkan atas semangat takut Tuhan. Takut Tuhan adalah sumber pengetahuan, takut Tuhan adalah sumber dari hikmat. Karena itu marilah kita takut Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami menjadi orang yang beriman. Tuhan Yesus, tuntunlah kami, ajarlah kami untuk terus rendah hati dan tekun dalam iman yang Kau ajarkan. Ya Tuhan, pada masa pandemi saat ini kami berdoa minta pertolongan-Mu ya Tuhan. Banyak sekali rasa duka cita yang mengalami kami. Ada korban yang meninggal, korban yang masih isolasi, ada korban yang masih dalam rapat khusus, ada banyak korban PHK, ada banyak korban yang mengalami kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan keuntungan, dan banyak dampak pandemi ini yang menghantui hingga ke rumah-rumah kami. Ya Tuhan, kami mohon kekuatan, kami mohon penghiburan, kami mohon hikmat dari sehingga kami paham akan maksud dan rencana dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, biarlah apa yang kami rancang sesuai dengan kehendak. Berkatilah Tuhan agar pengetahuan yang kami peroleh sesuai dengan rencana kasih-Mu. Ya Bapa, lindungi kami, lindungi Salatiga, lindungi Indonesia, dan lindungi bumi ini dari pandemi yang kami tidak tahu akan berakhir kapan. Berikan kami selalu kekuatan dan penghiburan yang beralaskan kasih. Kami juga ingin berdoa bagi setiap diri kami
agar kami selalu diberikan kekuatan, kami selalu diberikan kemampuan untuk selalu berrefleksi terhadap keberadaan kami di muka bumi. Biar kami memahami selalu rancangan di balik rahasia alam yang tidak kami miliki. Ya Allah, Engkau masuklah ke dalam tiap diri kami, sehingga kami selalu berrefleksi dalam tiap bencana yang kami rasakan, tiap masalah yang kami alami, dan tiap duka cita yang kami rasakan. Ajarlah kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Ajarlah kami, Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Janganlah Engkau pernah meninggalkan kami dalam setiap duka cita kami, tapi Engkau selalu berada di sisi kami. Kami berdoa untuk Sivitas Akademika UKSW. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menitipkan Satya Wacana sebagai lembaga yang selalu memberikan pengetahuan, memberikan kasih sekaligus berempati dalam pandemi ini. Banyak program yang membantu mahasiswa, banyak program yang membantu masyarakat sekitar. Terima kasih ya Bapak, Engkau mau menitipkan orang-orang di dalam Satya Wacana sehingga menjadi uluran kasih dalam kehidupan nyata kami. Kiranya Satya Wacana tetap tunduk dan beralaskan pada prinsip kasih-Mu. Kiranya Satya Wacana tetap memohon hikmat yang berasal dari, sehingga arogansi pengetahuan, arogansi kesombongan, kedudukan, kekuasaan jauh dari kehidupan kami. Biarlah Satya Wacana tetap sesuai dengan rancangan pada saat Engkau mendirikan lembaga ini. Lindungilah UKSW, lindungilah Sivitas dalamnya, lindungilah pimpinan, lindungilah seluruh masyarakat UKSW, sehingga semua seturut dengan kehendak. Kami berdoa terhadap pimpinan di atas universitas, fakultas maupun pimpinan di tiap unit. Engkau menyertai mereka dalam melaksanakan program maupun dalam melaksanakan misi visi Satya Wacana. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kerendahan hati dan ketekunan, sehingga mereka selalu bekerja beralaskan kasih. Kami berdoa untuk masyarakat Salatiga, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia yang sekarang dalam menghadapi pandemi ini. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga tiap-tiap individu, tiap-tiap pemimpin, dan tiap-tiap pemerintah memahami kehendak Bapa. Sehingga kami semua diberikan kekuatan, kami semua diberikan penghiburan, dan kami memahami cara untuk menyelesaikan masalah. Lindungi kami ya Bapak, lindungi kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia yang sementara berupaya keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan, pandemi dan dampak yang diakibatkan. Ya Tuhan, berkatilah negara kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah wakil-wakil rakyat, berkatilah setiap pemimpin dari pusat hingga daerah. Sertai mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka selalu bekerja seturut dengan kehendak. Jangan tinggalkan kami berjalan sendiri, ya kami, tapi kan berjalan sesuai dengan kasih. Belah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna ini, tapi kami paham dan kami mengetahui Engkau merencanakan segala sesuatu baik adanya. Berkati kami, sertai kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa. Amin. Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi Tuhan, dengan semangat takut Tuhan, semangat berhikmat, marilah kita pulang dengan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Buka jalan
Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku